Kita nggak mungkin bisa bertumbuh kalau komunitas kita masih komunitas yang lama. Ya, contoh dulu saudara peminum, pemabok, ya, perokok, penjudi. Waktu saudara bertobat dan saudara mau dibaharui, saya yakin dan percaya waktu ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti nggak betah lagi berada di situ. Bukannya kita tidak mengasihi orang berdosa, kita mengasihi orang berdosa, tapi kita nggak bisa kumpul lagi dalam komunitas itu. Kenapa? Karena sudah berbeda channelnya, amin. Pasti frekuensinya sudah beda, amin apa amin? Saudara yang merasakan dan mengerti bilang amin. Kalau saudara menatap saya dengan wajah heran, berarti saudara belum mengalami, ya. Orang yang sudah mengalami pasti berkata, iya betul, betul, ya. Makanya banyak orang yang sudah bertobat ngomong, Bu, saya itu sudah nggak betah lagi dengan komunitas saya yang lama. Iya pasti, karena ketika kita bertumbuh, maka kita akan jadi tidak cocok, saudara, dengan komunitas itu. Kenapa? Karena kita mulai berubah ke arah pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Kita mulai belajar bicara yang benar, kita mulai belajar berkata-kata yang kudus, kita nggak lagi berkata-kata seperti yang lama. Dan saudara, ketika dikatakan di sini, jadi waktu Yesus mati dan Yesus naik ke surga, murid-murid diurapi dengan Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu mereka mulai memberitakan firman Tuhan dengan radikal. Ya, dengan radikal. Saya kayaknya melihat hari-hari ini udah jarang ya orang-orang seperti ini ya. Roh Kudus kan nggak mungkin berubah toh. Berarti yang berubah siapa? Roh Kudusnya kan tetap sama toh. Tapi sekarang ini saya bingung ya, jarang orang radikal ketemu orang ngomong Yesus gitu. Ya, malah sekarang kan malu kita ya kalau ketemu orang mau ngomong Yesus gitu, kayak mulut kita nih dilakban. Iya Pak ya? Halo? Ya, benar kan? Kita mau ngomong kebenaran tuh kayaknya, aduh ya, alergi banget ya, kita jadi ndak enak. Tapi kalau kita kembali ke zaman rasul-rasul ini, mereka ketemu orang sakit didoakan sembuh. Mereka ketemu orang, mereka memberitakan tentang Yesus. Lalu orang-orang Yahudi, kepala-kepala, imam-imam kepala mulai merasa terancam. Kenapa? Karena kok murid-murid ini semakin memenangkan banyak jiwa untuk percaya Yesus, dan agama mereka, agama lama mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena pemberitaan Injil ini mulai merasuk ke dalam jiwa orang dan membuat mereka percaya kepada nama Yesus. Lalu ini menjadi ancaman, sehingga apa yang dikatakan Daud tadi kita sudah baca terjadi. Dikatakan rusuh bangsa-bangsa, karena bangkit bangsa-bangsa untuk melawan yang diurapinya. Hari ini Yesus sudah nggak ada, tapi kita masih ada di dunia. Dan kita ini menjadi ancaman, saudara, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, banyak orang akan tidak suka kita, kecuali kita masih tetap sama, saudara. Dikatakan di sana akhirnya mereka ditangkap, singkat cerita, ya, Petrus itu ditangkap, saudara, dan dikatakan di sana ketika mereka ditangkap, mereka akhirnya kembali kepada murid-murid yang lain. Mereka ketika ditangkap, mereka itu ditanya, kalian pakai kuasa apa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit? Ya, apa yang sedang kalian beritakan? Mereka bilang, kami hanya memberitakan dengan nama Yesus. Orang-orang itu sembuh. Yesus yang telah kalian bunuh, yang kalian salibkan, namanya itu yang memang berkuasa. Lalu makin marahlah imam-imam kepala ini. Mereka didesak oleh pemerintah waktu itu untuk menghukum. Tapi mereka bingung karena mereka tidak mendapati kejahatan apapun yang dilakukan oleh rasul-rasul ini. Mereka bingung cari alasan. Kalau saudara baca di ayat-ayat yang sebelumnya, akhirnya mereka melepaskan dan mereka bilang, nanti kalau kamu ini kita lepas, cuma satu aja syaratnya, jangan lagi memberitakan siapa Yesus itu. Saudara, kita harus menyadari loh bahwa memberitakan Injil itu bukan hanya tugas saya atau Pak Konrad atau semua pengerja di sini, tapi ini menjadi semua tugas saudara dan saya loh. Amin. Ya, saya ini
Sampai semua orang bilang, aduh ibu, saya tuh kalau lihat ibu capek. Saya 3 minggu nggak pulang ke Jakarta, saudara. Saya keliling penginjilan, seminar hamba-hamba Tuhan. Bahkan besok pagi saya subuh harus berangkat ke Kepulauan Luwuk Banggai di Sulawesi Tengah. Ada seminar hamba-hamba Tuhan, 1.300 pendeta yang sudah berkumpul dari desa-desa. Ya, dan itu yang membuat hati saya ini membara. Semua orang bilang, ibu tuh ya harus berhikmat juga loh, jaga kesehatan, jaga ini. Saya percayalah, kenapa saudara? Ya, dan kita tuh besok ke sana itu pergi seminar, saudara, KKR 2 malam, seminar 3 hari. Ya, kalau mau dipikir ya capek saudara, kita bayar tiket sendiri, ya bayar hotel sendiri, nggak dapat PK lagi. Tapi hati ini bergelora. Kenapa saudara? Karena memang itu panggilan jiwa kita. Ya, saya rindu untuk saudara juga tangkap ini gitu loh. Di akhir zaman nanti, Tuhan nggak tanya ketika kita menghadap Tuhan, dia nggak tanya hartamu berapa, dia nggak tanya rumahmu berapa, merek tasmu apa yang kau punya hari ini, mobilmu merek apa, enggak, dia tanya, ya berapa banyak jiwa yang sudah kau bawa bagiku selama engkau hidup di dunia ini. Jangan merasa hidup ini santai. Karena kita akan menerima mahkota kehidupan kalau saudara bisa membawa jiwa kepada Kristus, amin. Cari jiwa saudara juga nggak perlu kayak saya. Ya hari ini berangkat ke sana, kemana, saudara terbang ke sana. Itu panggilan saya sebagai penginjil saudara. Ya memang orang bilang, duh kayak nggak ada capeknya. Akhirnya capek juga, saya kemarin tepar 2 hari, saya tidur terus minum obat. Nggak flu saudara, tapi rasanya nggak ada kekuatan. Ya, dan rasanya iblis mau menghalangi saya besok untuk terbang nih, karena ada 1.300 hamba Tuhan loh. Ya, saya ini sudah merasakan api yang begitu besar nih berkobar, dan iblis kayaknya nggak suka. Tapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memberitakan Injil saudara. Saya rindu ya ketika kita dimenangkan, kita punya api itu, ayo kita bawa. Saya itu kadang bertanya, ya Tuhan, kenapa orang-orang zaman dulu itu ketika dibakar Roh Kudus, mereka benar-benar terbakar gitu ya. Pergi, pokoknya lihat jiwa itu. Saudara pernah jadi agen asuransi nggak? Yang pernah di sini angkat tangan. Saya pernah, soalnya dulu saya ya pernah jadi agen asuransi. Setiap minggu jadi top agent saya. Bukan mau sombong, memang sombong. Setiap minggu jadi top agent. Kenapa? Saya lihat orang itu, setiap kali lihat orang prospek nih, harus nih closing hari ini. Itu saya kejar saudara. Dan setiap seminggu itu, closing itu 6-7 orang. Bayangkan bagaimana nggak nama saya naik terus jadi top agent. Nah akhirnya dari situ saya belajar, oh ternyata menginjil itu harus seperti itu saudara. Saudara harus melihat orang itu seperti target yang harus saudara kejar sampai closing, amin. Nggak ada amin loh. Ya jangan puas hanya jadi Kristen, tapi ketika Tuhan datang, engkau menghadap Tuhan, yang Tuhan tanya itu berapa jiwa yang sudah engkau bawa. Kalau ada temenmu, nggak usah jauh-jauh bicara, saudara berdoa, Tuhan aku mau dipakai Tuhan, kirim aku ke Bangkok Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang ada di Bangkok, pret, kejauhan. Ya, enggak usah Tuhan, utus aku ke Alaska Tuhan. Iya, di sana cuma banyak beruang, saudara. Ya, enggak usah, lihat sekelilingmu, amin. Ada temenmu, ada saudaramu, ada sahabatmu yang mungkin belum bertobat. Tapi kalau dia Kristen gimana Bu? Sekarang ini justru banyak target kita ini orang Kristen yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang hidupnya belum diubahkan. Dia beragama Kristen, tapi dia belum ketemu Tuhan Yesus. Tapi KTP-nya memang Kristen. Nah ini yang jadi target kita anak-anak muda. Ayo kau lihat satu jiwa itu. Terbakar nggak jiwamu itu untuk melihat. Bagaimana saya dulu, saya naik pesawat, saya naik apa aja. Orang yang duduk di sebelah saya ini saya pengen ceritakan tentang Yesus saudara. Ya, sampai pernah di pesawat, saya duduk di pesawat ada ibu-ibu. Dia pamerkan anak-anaknya. Dia bilang gini, saya tanya ibu dari mana Bu? Oh saya dari rumah anak saya. Anak saya ini kaya banget Bu. Ya, dia itu kerjanya pokoknya minyak.
Saya bilang licin ya, licin. Yang satu lagi di Belanda, Bu. Ya, dia kaya. Yang satu lagi di Australia, anak saya kuliah di sana, cucu saya. Jadi saya ini setiap bulan ya ke Belanda, saya ke Australia, saya ke sini, saya ke situ. Saya dengerin dulu aja saudara. Ini strategi penginjilan. Dengerin aja dia ngomong dulu. Sambil kita mempelajari pribadinya. Dari semua ceritanya, ya. Saya mulai tangkap nih ibu ini, dia pamerin semua kekayaannya. Lalu ketika dia sudah selesai, saya bilang begini, jadi berarti ibu ini bahagia banget ya Bu, hidup ibu ya. Anak-anak kaya, ibu tiap bulan keluar negeri, berarti ibu bahagia sekali ya. Semua sempurna kayaknya ya, anak-anak ibu rumah tangganya luar biasa. Lalu dia diam. Dia bilang begini, ya itu dia Bu, saya ini sedih loh. Ternyata di balik kesombongan semua orang tuh ada cerita. Dia mulai curhat, saya itu sedih loh Bu, kenapa? Saya ini kan datang ke kota ini karena saya menghadiri sidang perceraian anak saya. Saya bilang, oh yang pengusaha minyak itu, yang tadi ibu banggakan, iya Bu. Oh terus makanya kasihan anak-anaknya, belum lagi anak saya yang ini, itu bermasalah, istrinya selingkuh begini-begini. Lalu saya bilang, maaf Bu, saya mau tanya, ibu kenal Tuhan enggak? Tuhan yang mana ya? Maksudnya, ya saya sih punya agama. Terus ibu yakin kalau ibu mati, ibu masuk surga begitu? Anak-anak ibu masuk surga? Kalau saya sih percaya Bu, nanti kalau saya mati, saya terlahir kembali. Sesuai dengan amal ibadah saya. Kalau saya baik, nanti saya terlahir jadi manusia yang lebih mulia. Nah kalau ibu ndak baik, ya bisa saya jadi binatang, bisa jadi anjing, bisa jadi kucing. Saya bilang, aduh Bu, semoga ibu nggak jadi kecoa ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia terlahir jadi kecoa, ya. Kalau lahir jadi anjing lucu gitu masih mending saudara, dibeli, dipelihara, ditaruh di kamar. Malah sekarang banyak orang lebih sayang anjing daripada sayang orang toh. Ya, gemesin gitu. Ih, aduh, dogi dibelai, tapi nggak ada orang ketemu kecoa. Ih, kecoa, kamu lucu deh, ada begitu? Orang gila itu. Orang semua kalau ketemu kecoa pengen diapain? Pengen diinjek, pengen dibunuh. Kalau saya cepet-cepet ambil semprotan baygon, mabok langsung mati dia. Saya bilang, ibu kebayang nggak kalau ibu terlahir kembali jadi kecoa? Lalu dia diem. Lalu saya bilang, ibu mau nggak mengenal jalan kebenaran Bu? Saya bersaksi sama dia saudara di pesawat itu. Ya, lalu saya bilang, Bu saya mau berdoa buat ibu. Ya, tiba-tiba diumumkan bahwa kenakan sabuk pengaman, kita sedang terbang dalam cuaca buruk. Saya tanya, Bu kalau kita mati sekarang ibu siap nggak? Ih jangan ya Tuhan. Ya itu waktu terbaik untuk closing saudara. Ya lalu akhirnya dia bilang, iya saya mau Bu, didoakan Bu. Setelah saya bersaksi saya doakan dia nangis saudara. Ya dia nangis di situ bercucuran air mata. Lalu saya bilang, ibu cari Tuhan ya. Saya saksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan hidup saya. Saya bersaksi. Akhirnya dia bilang, iya Bu, memang tetangga saya itu selalu ngajak saya ke gereja, tapi saya enggak mau. Tapi setelah saya ketemu ibu, saya mantep Bu, nanti besok minggu saya mau cari tetangga saya itu, saya mau diajak untuk ke gereja. Saya gini, yes, closing satu jiwa, amin. Amin saudara. Lo cari jiwa itu, pelayanan itu bukan hanya berdiri di mimbar. Iya, karena tidak semua orang memang punya karunia untuk berdiri di mimbar. Kalau saudara nggak bisa, jangan coba-coba. Kasihan jemaatnya. Iya, nanti tidur semua. Tapi setiap kita terpanggil untuk memenangkan jiwa di kantormu, temenmu, ada nggak yang kau lihat hidupnya itu tertekan?
Ini bunyi apa ya? Bukan jangkrik ini ya. Bukan kecoa juga. Lalu saudara, ya, bunyi apa ini? Terganggu ya saudara, terganggu enggak ya? Alarm ini ya. Kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoa. Lu mati dia, saya bilang kedatangan Tuhan. Hidup lagi. Ya. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa enggak apa-apa, alarm enggak apa-apa. Kalau memang waktunya mati sekarang, malah puji Tuhan masuk surga semua. Kenapa? Lagi ibadah loh, ya? Enggak lagi didugem kan? Ada di sini yang suka dugem? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang saudara ya. Lalu saudara, ya kita nih selalu berpikir bahwa pelayanan itu di gereja, main musik, main ini. Kalau saudara menginjili orang dengan Roh Kudus, dengan api yang luar biasa, saudara menangkan satu jiwa, saudara dapat upah, ya bisa jadi upah saudara lebih besar loh daripada orang-orang yang kelihatannya pelayanan, tapi mereka nggak pernah menangkan jiwa. Jadi tolong taruh dalam hatimu hari ini, bahwa ketika kita bertobat, maka ada api Roh Kudus, itu yang dilakukan oleh para murid. Setelah itu, ya kenapa mereka ada dalam satu komunitas? Ya karena dalam komunitas itu kita ini saling membagi api itu saudara, supaya kita sama-sama saling mengingatkan. Yang kedua, ketika mereka ya selesai ditangkap, lalu mereka dipulangkan, ya lalu mereka cerita ke teman-teman mereka apa yang sudah dilakukan dan apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala. Dikatakan lalu mereka itu berdoa bersama-sama. Ya, kenapa kita harus berada dalam satu komunitas sel yang sehat saudara? Karena dalam hidup kita mengikut Tuhan itu pasti ada tantangan, ada masalah. Nah kita ini perlu kekuatan. Waktu kita ketemu dengan orang-orang yang sama-sama dalam Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Tapi kalau saudara berkumpul dengan orang yang gak dalam Tuhan, saudara datang dengan masalah, saudara bilang, gua stres nih. Dia bilang, sama, gua juga lebih stres. Ya, dia bilang, saya nih langganan psikolog loh, katanya saya ini sudah level 4. Malah temanmu ngomong, gua malah level 5. Aduh, malah tinggi-tinggian stres saudara. Tapi waktu kita ada dalam komunitas yang benar, ya di situ kita nih saling mendoakan. Itu yang terjadi ketika rasul-rasul ditangkap, mereka dilepas, mereka cerita kepada teman-teman di dalam grup. Lalu mereka dikatakan berdoa bersama-sama, dan ketika mereka sedang berdoa ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan apa? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika kita dalam satu persekutuan sel begitu, firman Tuhan berkata, apabila 2-3 orang bersehati bersama di dalam doa, meminta apapun, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa mereka. Ada kesehatian saudara waktu kita dalam sel group atau di dalam bertumbuh dalam komunitas kita yang benar. Lalu kenapa kita harus memilih komunitas yang benar ketika kita bertobat saudara? Karena saudara firman Tuhan itu berkata begini saudara, bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Iya, 1 Korintus 15 ayat 33, coba bisa ditayangkan, kita akan baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata waktu kita salah tempat pergaulan, kita itu bisa dikatakan sesat, ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan berpikir sesat itu, oh dia itu udah gak percaya Yesus. Oh sesat itu waktu dia berdoa di bawah pohon pakai asap-asap. Oh sesat itu dengan setan-setan.
Anda salah bergaul, lalu saudara mulai mengikuti orang-orang yang punya kebiasaan buruk, saudara bisa tersesat. Makanya ayat ini dengan jelas berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang-orang yang terpengaruh akhirnya merokok. Kenapa? Ya saya di komunitas saya semua merokok. Ya saya nggak merokok, saya dibilang banci. Jadi saya terpaksa harus merokok. Maka Anda sudah tersesat. Ada orang-orang yang dulu nggak pernah dugem, tapi karena dia salah bergaul, dia kumpul sama teman-teman yang suka dugem, ya lambat laun dia ditarik saudara ke sana. Sebab begini saudara, memenangkan orang itu lebih gampang ya. Kita ini jatuh terseret daripada kita bisa menolong orang yang lemah. Kenapa? Karena kalau kita sendirian tidak ada teman, maka apalagi kita dalam komunitas yang salah, maka kita akan terseret arus. Hari-hari ini saudara, kita harus selalu berdoa supaya komunitas kita tuh benar, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Saudara mau berusaha baik kayak apapun, kalau komunitasmu buruk, maka saudara pasti terseret. Saya pernah bersaksi saudara, saya pernah mendoakan ada satu pria yang dia terbuka kepada saya, dia tuh homo. Ya dia cerita, Bu saya ini homo, saya harus memulai dari mana? Dia bilang katanya homo itu nggak bisa disembuhkan. Saya bilang siapa bilang? Semua dosa itu bisa diselesaikan bersama Tuhan Yesus. Nggak ada yang nggak bisa asal kita mau. Karena Alkitab berkata Yesus datang. Yesus bilang begini, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Persoalannya apakah kita ini merasa sakit atau tidak? Ada orang yang sudah sakit, tapi dia merasa tidak sakit. Orang bilang loh, kamu tuh sakit loh, kenapa sakit? Kamu pucat, iya kamu keringat dingin, badanmu demam. Tapi dia bilang, enggak saya enggak sakit. Ada orang yang sudah tahu dia homo, yang sudah tahu dia bersinah, yang sudah tahu dia begini, dia kepahitan. Tapi waktu ditegur, dia bilang, enggak bukan saya itu, saya enggak sakit. Dosa itu bisa selesai saat kita menyadari bahwa kita ini sakit dan kita perlu bertobat. Amin. Semua tergantung sikap hati. Dia datang mengaku kepada saya dengar khotbah ibu dan saya tertegur, saya mau mengaku sama ibu, saya sakit Bu, saya ini homo. Saya mau bertobat tapi Bu, tapi kata orang-orang tidak bisa. Saya bilang bisa, bisa Yura. Nggak ada yang nggak bisa. Asal kita mau berubah dan sungguh-sungguh bertobat bisa bersama Tuhan. Nggak ada yang nggak bisa. Akhirnya saya mulai membimbing dia saudara. Lalu dia tanya sama saya, hal pertama yang harus saya lakukan apa? Kamu punya komunitas? Iya, mereka punya komunitas. Yang pertama di tempat gym. Ya. Yang kedua, memang ada, mereka bikin party-party ya. Pesta, seks bersama-sama. Ya, kaum homo itu di Indonesia sekarang banyak. Ya. Saya bilang yang pertama, keluar dari komunitasmu. Ya, blok semua komunitas-komunitas yang seperti itu. Karena kamu tidak akan mungkin bisa bertumbuh benar kalau kamu tetap ada dalam komunitas yang seperti itu. Lalu akhirnya dia mau saudara. Dia mau, dia melakukan itu. Ketika dia mulai melakukan itu, dia buang komunitas yang akan merusak dia. Saya bilang sekarang kamu, ya kalau belum kuat enggak apa-apalah, nanti kamu apa-apa WA saya, tanya saya. Sekarang kamu perkuat dirimu, banyak dengar firman. Ada YouTube sekarang, di mobil, di mana saja kamu dengar firman. Itu bisa saudara. Makanya dengan anak-anak muda sekarang saya mau bilang, kamu juga yang mulai jatuh cinta. Ya, sekarang banyak anak muda itu jatuh cinta membabi buta saudara. Saya nggak tahu apa karena faktor umur atau apa. Udah jelas laki-lakinya itu enggak benar. Ya, kasar, merokok, minum, mabok.
makan minta ditraktir lagi. Aduh, yang kayak begini langsung kau cepat blokir dia ya. Jauh-jauh dari hal-hal yang seperti itu, supaya saudara nggak terlanjur jatuh lebih dalam. Lalu saudara, ketika dia mulai keluar dari komunitasnya, mereka berusaha mencari, tapi dia mulai berkata, "Ndak, saya mau hidup benar." Itu yang harus pertama dilakukan, karena dia menyadari bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik saudara. Lalu dia keluar dari komunitas itu. Kenapa? Yang kedua, kita harus berada dalam satu sel, komunitas sel yang benar, karena kita membutuhkan nasihat. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ini bicara soal komunitas. Kalau kau berada dalam komunitas yang salah, engkau pasti juga akan menjadi salah. Engkau menerima nasihat yang salah. Ya, tapi ketika engkau ada dalam Tuhan, engkau mendengarkan nasihat yang baik saudara. Dan kita lihat kembali kepada ayat tadi saudara, kita lihat apa yang terjadi waktu mereka hidup bersama-sama saudara. Dikatakan di sana ayat 32. Adapun ya tadi dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Luar biasa ya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kalau diterapkan zaman sekarang kayaknya udah susah. Susah apa susah? Ngaku, susah apa susah ini? Bayangkan loh, kepunyaan saya juga kepunyaan saudara. Ya, tapi kepunyaan saudara juga kepunyaan saya, rugi saudara dong ya. Bayangkan ya, tapi ayat ini ngomong saudara, cara hidup jemaat mula-mula. Mereka sehati, sejiwa, ini yang penting. Makanya saudara juga kalau menjadi sebuah komunitas, jadilah komunitas yang sehati sejiwa. Jangan ada orang curhat, curhatannya malah bocor kemana-mana. Itu yang bikin banyak orang kepahitan sama komunitas Kristen. Mereka nggak mau lagi bergaul. Di dalam komunitas, nggak boleh pinjam uang. Amin. Kecuali orang tergerak memberi. Ya jangan pinjam. Yang begitu-begitu bikin rusak komunitas. Karena saya banyak dengar ngomong, "Bu, saya malas ketemu orang Kristen." Kenapa? Uang saya dipinjam gak dibalikin. Saya bilang, "Bapak juga ngapain dipinjemin? Kalau hatimu gak rela, jangan pinjemin uang. Daripada bikin kau berdosa." Iya, benar saudara. Nah ini kenapa mereka itu menganggap semua milik mereka adalah milik bersama, karena mereka sehati sejiwa. Kalau ada yang tidak sehati, itu yang bahaya saudara. Kenapa sekarang tidak bisa terjadi kayak dulu? Karena sekarang tidak sehati, tidak sejiwa. Jangankan dalam komunitas, dalam rumah tangga aja istri sama suami banyak yang tidak sehati, tidak sejiwa kok. Harusnya kan suami istri itu soulmate, amin. Tapi kan banyak yang udah gak bisa begitu. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan di zaman sekarang? Ya nggak tahu, mungkin tingkat dosanya semakin tinggi hari-hari terakhir ini ya. Lebih ngeri lagi kalau saya baca yang berikutnya. Dan dengan kuasa, ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow ya, ketika kita hidup satu hati, satu jiwa, ada kasih karunia melimpah-limpah. Tapi ayat yang 34 ini tidak enak sih. Coba kita baca bersama ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya.
Kita zaman sekarang paling gini, aduh tolong ayat ini di stabilo hitam ya. Kayaknya nggak sesuai ya zaman sekarang. Tapi catat baik-baik, zaman itu ini kerelaan mereka masing-masing. Bukan rasul yang minta-minta atau hamba Tuhan yang minta-minta. Saya mendengar ada satu orang jemaat cerita, Bu, saya sekarang nggak punya rumah. Kenapa? Waktu itu ada pendeta suruh jual rumah saya untuk pelayanan misi penginjilan. Terus sekarang saya nggak punya rumah. Saya bilang, ya kau pergi tinggal dengan tuh pendeta yang suruh jual rumah itu. Ya, jangan datang sama saya, datang sama situ. Di sini dikatakan bukan yang suruh rasul-rasul loh, tapi mereka yang tergerak. Ya, mereka tergerak. Pada waktu itu mereka dalam satu komunitas saling berbagi. Tapi yang saya mau ambil intinya di sini adalah Alkitab berkata, di antara mereka tidak ada yang berkekurangan. Saudara, kita yang berlebih hari-hari ini, mari perhatikan teman-teman, sahabat-sahabat kita, terutama orang-orang seiman dalam komunitas kita yang berkekurangan. Ayo kita tolong sama-sama, amin. Lakukan sebisa saudara mungkin. Bisa lakukan. Jangan tutup mata. Karena ini cara hidup awal mula-mula. Berkomunitas itu saling membagi, saling memberi. Saya tidak suruh saudara jual rumah lo ya. Tidak usah jual tanahmu ya. Jangan jual mobilmu. Ya, tapi kalau kau tergerak silakan aja. Ya, tapi kita lakukan setidaknya apa? Jangan ada orang yang kelaparan di antara kita karena nggak bisa makan. Ayo kita tolong, ya. Setidaknya kita punya belas kasihan. Ayo saudara yang berlebih setiap bulan bagi sembako sama orang-orang yang berkekurangan. Amin. Bilang aminnya rela dong. Ya, saudara nggak akan miskin dengan berbagi. Ya. Yang kita ambil spiritnya dari jemaat mula-mula ini loh. Luar biasa loh. Mereka menjual yang mereka punya untuk diberi. Saya sekarang tidak suruh saudara menjual. Karena pada waktu itu memang mereka tergerak untuk memberi dengan kerelaan hati. Tapi tidak disebut di sini dia cuma punya rumah satu terus dia jual satu-satunya, itu kayaknya bodoh ya kalau begitu ya. Tapi mungkin mereka punya berkat berlebih. Mereka jual tanah yang lebih, mereka pakai untuk kebutuhan semua jemaat. Ini kisah jemaat mula-mula. Saya renungkan kalau zaman sekarang kayaknya sudah jarang terjadi ya. Tapi yuk kita punya spirit untuk saling menolong, saling membagi. Sebab itu yang Tuhan mau dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang mau terus berbagi. Kenapa saudara kita ini harus ada dalam satu komunitas sel dan bertumbuh bersama? Yaitu tadi, karena sebenarnya manusia itu membutuhkan satu kebutuhan jiwa. Menolong orang lain itu adalah kebutuhan jiwa kita loh. Kalau kita nggak menolong, kayaknya jiwa kita tersiksa loh. Ya, makanya bagi saya kalau tiba-tiba ya Tuhan percayakan, ya kemarin masuk lagi satu orang ngirim foto gerejanya di desa yang sudah kumuh, tidak terbangun. Saya berdoa, kenapa saudara, bagi saya menolong orang lain atau menolong hamba Tuhan di desa itu adalah satu anugerah. Karena tidak selamanya kita ini mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Enggak selamanya loh, ya tidak selamanya. Jadi berbuat baik itu pun juga anugerah Tuhan. Kita menolong orang itu juga kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak selamanya kita bisa berbuat seperti itu. Saya ketemu satu ibu, dia kaya banget. Dia bilang, Bu Debbie, saya temukan khotbah ibu di YouTube baru beberapa minggu ini. Dan saya tergerak mau ikut ibu pelayanan ke desa-desa, Bu. Saya bilang, ayo Bu, ya, ayo ibu ikut. Kalau saya mau kemana-kemana, iya Bu. Saya juga pengen menabur nanti di tempat, di desa-desa yang ibu pergi, ayo. Baru seminggu dia sampaikan itu,
tiba-tiba dia WA saya, Bu, saya ini kemarin kan sakit, saya periksa ke dokter, dokter menyatakan saya kena kanker otak dan sudah stadium akhir. Dan saya lagi berpertimbangkan dengan keluarga apakah saya harus dioperasi atau tidak. Saya kaget dan syok, dia ini baru mau ikut pelayanan, baru berkata dia menyadari bahwa selama ini hidupnya itu cuma uang dan uang. Jadi saya bilang sekarang ibu fokus dulu pengobatan, kalau ibu sudah sembuh baru ibu ikut saya pelayanan ke daerah. Ternyata saudara, ya dia dioperasi dalam minggu-minggu itu dan sudah tidak sadar, koma sampai akhirnya dia meninggal. Disitulah saya melihat Tuhan ternyata untuk berbuat kebaikan pun itu ada waktunya Tuhan. Bayangkan loh, dia cuma pengen berbuat baik, tapi ternyata waktunya sudah tidak mengizinkan. Makanya hari ini kalau kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan saudara, ya mari kita terus mau menjadi berkat bagi banyak orang, ada di dalam satu komunitas yang sehat. Ya setidaknya saudara jangan lupa hari Minggu itu datang ke gereja agar imanmu semakin bertumbuh. Ya dan banyak-banyaklah hari-hari ini ada di komunitas yang membawa saudara kepada Tuhan daripada saudara dugem, ya daripada saudara makanya saya bilang ya ini akhir zaman ini orang udah dengar mau bencana lah, mau inilah, mau itulah, mau perang lah. Ya itu tempat dugem malah penuh loh, setiap malam parkirannya penuh. Ya saya berdoa nih nggak ada di sini yang suka dugem-dugem ya saudara. Dunia gemetar. Dugem itu getar-getar di sana, getar sampai otaknya juga bergetar terus. Ya, ayo kita bangun hidup dalam komunitas yang sehat, lebih banyak berdoa. Kalau ada pertemuan ibadah, hadir di sana, saling menguatkan, saling mendukung karena kita semua diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita semua perlu saling menguatkan dan saling membangun iman. Saya ujak kita semua bangkit berdiri. Para imam musik boleh maju ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini saudara, dan biarlah iman kita terus bertumbuh. Biarlah iman kita terus didewasakan dalam Tuhan. Karena ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka memang harus ada harga yang kita bayar. Biarlah kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi apa yang Alkitab tulis, apa yang Alkitab suruh. Kami berdoa, biar api Roh Kudus itu Tuhan taruh di hati kami. Agar kami tahu panggilan kami di hari-hari ini. Untuk memenangkan jiwa, untuk menyelamatkan orang yang sedang berjalan pada kebinasaan. Dan bawa kami dalam komunitas yang sehat Tuhan, yang membawa iman kami semakin bertumbuh. Katakan bersama saudara, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas iman kita. Karena itu mari kita berusaha saudara. Firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, karena itu kami juga berusaha supaya entah kami diam dalam tubuh ini ataupun kami diam di luarnya, satu saat ketika mati kami tetap dalam perkenanan Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Bilang, Tuhan bawa kami Tuhan untuk melakukan firman, menjaga iman dan kesehatan manusia rohani kami. Karena ada begitu banyak hal yang mencoba menyeret kami hari-hari ini. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar, tapi orang yang berpegang pada firman Tuhan, mereka akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan lain selain dalam firman-Mu Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan terus berjalan, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Amen. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan. Amen. Yang datang suami istri boleh bergandengan tangan.
Katakan, Tuhan, kami menyerahkan rumah tangga, keluarga, pernikahan kami, Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa, dalam kesucian, dalam kekudusan. Kami harus menjadi berkat bagi anak cucu kami, supaya bukan kutuk yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, jagai hidup kami. Di dalam pekerjaan kami punya tangan yang kudus. Dalam melakukan apapun hidup kami kudus. Dalam pernikahan kami kudus, Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa, agar kami boleh layak satu saat berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan-Mu Bapa. Ini hidup kami, Tuhan. Kami berdoa hari ini biar berkat Tuhan mengalir bagi anak cucu kami, bagi pekerjaan kami, semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Dan ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Bapa. Dia Tuhan yang selalu ingin menopang Engkau. Dia Tuhan yang selalu ingin pegang tangan kita. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Seberapa gelap pun jalan-Mu hari ini, ingat waktu Engkau dipegang oleh Tuhan, maka Engkau aman dalam perlindungannya. Hari ini yang Dia mau hanyalah kita merendahkan diri, bertobat di hadapannya dan berkata, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Ampuni Bapa kalau selama ini kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Hari ini kami mau bertobat. Kalau ada dosa kami mau tanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar Engkau boleh melayakkan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Buang segala hati yang keras, buang segala hal-hal dalam hidup kami, dosa kedegilan Tuhan, ketidaktaatan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar hidup dalam kekudusan Tuhan. Kami mau belajar menghormati Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami hormati Tuhan, maka kami percaya janji-Mu, kemuliaan-Mu menyertai hidup kami Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu hari ini yang hatinya terbuka. Beri kemampuan Tuhan untuk mereka melangkah masuk di dalam firman Tuhan, melakukan firman itu, menghormati Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi angkat tangan-Mu saudara, biar pujian ini menjadi doa kita. Bersyukurlah kalau hari-hari ini engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Bahkan mungkin engkau berkata, Tuhan, rasanya begitu berat. Tapi untuk menjadi sesuatu yang berharga itu tidak ada cara lain Bapak Ibu. Emas itu kalau dia bisa berteriak panas, dia dihancurkan seperti debu. Tapi itulah cara pemurnian untuk membuktikan sesuatu yang murni. Hari ini mungkin engkau sedang diremukkan, engkau sedang dihancurkan oleh Tuhan. Tapi katakan pada Tuhan, aku rela Tuhan dibentuk oleh Engkau. Biar aku menjadi sesuatu yang mulia di mata Tuhan, sehingga Engkau beri kepercayaan yang mulia. Bentuk hidup kami Bapa, bentuk hidup kami Tuhan. Keluarkan segala sesuatu yang mencemarkan kemurnian iman kami. Mari datang sama Tuhan, bawa hidupmu hari ini dan katakan, bentuk aku Tuhan, proses aku Tuhan. Bilang pada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu suami istri yang kau bergandengan tangan, hari ini juga bilang sama Tuhan, proses kami Tuhan diawali dari rumah tangga kami Bapak. Perbaiki kami di mata-Mu Tuhan. Kalau ada amarah, kebencian, ada sesuatu yang sering kali terjadi, sehingga kami dengan ego kami minta ampun sama Tuhan. Kami mau menjalani setiap proses yang Kau izinkan terjadi dengan hati yang sungguh-sungguh bersatu dalam kasih-Mu Bapa.
Kami mau tinggalkan segala dosa-dosa yang dapat mencemarkan kemurnian iman kami. Ampuni kami Tuhan, bawa rumah tangga kami semakin berkenan di mata Tuhan, agar anak cucu kami boleh melihat teladan iman, kemurnian itu dari hidup kami. Datang pada Tuhan hari ini saudara, dia meremukkan, dia mengasihi engkau, karena dia ingin sesuatu yang berharga keluar dari diri. Nilainya lebih berharga dari emas